Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kizia Putramawan dari Prodi Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang amandemen 1945. Izinkan saya membaca poin-poin yang sudah saya catat melalui buku tulisan. Jadi saya pertama ingin menjelaskan tentang amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 adalah perubahan isi UUD 1945 yang dilakukan MPR pada 1999 sampai 2002 untuk menyesuaikan dengan demokrasi modern. Selanjutnya, tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membatasi kekuasaan presiden, menegakkan hukum, dan memperkerat lembaga negara. Hasilnya, presiden dipilih langsung, masa jabatan dibatasi 2 periode, MPR tak lagi tertinggi, dan dibentuk lembaga baru seperti DPD dan MK. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang apakah perlu amandemen 1945 itu dilakukan. Menurut pro dan kontra. Menurut sisi pro, amandemen 1945 untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ada isu-isu baru seperti digitalisasi, lingkungan, pembangunan berkelanjutan yang belum diatur jelas di UUD 1945. Selanjutnya, menetapkan PPHN atau pokok-pokok haluan negara agar arah pembangunan tetap berlanjut meski presiden berganti. Selanjutnya, penyempurnaan sistem politik dan pemilu supaya lebih efisien dan adil. Selanjutnya, dari sisi kontra terkait amandemen 1945, yaitu resiko membuka pasal lain yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas kekuasaan, misalnya jabatan presiden. Selanjutnya, berpotensi melemahkan sistem presidensial jika MPR kembali terlalu kuat. Jadi kayak apa gunanya dibentuknya presiden kalau MPR tetap jadi lembaga tertinggi, seperti itu. Selanjutnya, kondisi politik belum stabil bisa menimbulkan konflik kepentingan di kalangan elit. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu amandemen perlu jika hanya untuk penyempurnaan dan menyesuaikan zaman, tapi tidak perlu jika untuk mengubah keseimbangan kekuasaan dan merusak demokrasi yang sudah berjalan. Jadi saya juga ingin menambahkan yaitu contoh kasus wacana amandemen UUD 1945 di PPHN di era Presiden Jokowi. Kasusnya itu ada wacana MPR diberi wewenang untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara PPHN melalui amandemen 1945. Saya akan menjelaskan sisi pro dan kontra. Sisi pro-nya itu menjaga arah pembangunan nasional tetap berlanjut meski presiden berganti. Jadi, panduan jangka panjang agar proyek strategis tidak terhenti. Lalu saya menjelaskan dari sisi kontranya. Bisa melemahkan sistem presidensial, presiden juga jadi tunduk pada MPR dan kembali seperti Orde Baru. MPR terlalu kuat dan berpotensi politis. Jadi pada intinya di era Jokowi muncul perdebatan apakah perlu amandemen lagi atau mengatur arah pembangunan lewat PPHN atau tidak, seperti itu. Jadi segitu saja materi yang bisa saya sampaikan melalui video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.